Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Bandung dimanapun Anda berada. Kali ini dalam podcast DPRD Mendengar langsung dari depan ruang paripurna DPRD Kota Bandung. Saya Kang Ewok tentunya akan hadir untuk Anda dan juga alhamdulillah sudah bersama kami Ketua DPRD Kota Bandung Pak Teddy Rusmawan dan juga Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung Bapak Didi Ruswandi yang alhamdulillah sudah bersama kami di podcast DPRD Mendengar. Yang akan kita bahas adalah mengenai penanganan banjir di Kota Bandung yang tentunya sempat ramai diperbincangkan oleh masyarakat berkaitan dengan curah hujan yang luar biasa di akhir tahun dan juga di awal tahun 2024. Dan seperti apa sih sebenarnya strategi dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam hal ini DSD-ABM Kota Bandung, dan juga seperti apa juga mungkin nanti ada tambahan terkait pengawasan dari dan juga supporting dari DPRD Kota Bandung untuk membantu dalam hal penanganan banjir ini. Kita akan coba langsung berbincang. Mungkin kita Pak Ketua dulu nih berkaitan dengan dengan sorotan DPRD yang tentunya masuk dan secara langsung kan Bapak sering juga ke lapangan langsung menerima aspirasi seperti apa nih Pak terkait penanganan banjir di Kota Bandung. Ya, terima kasih Kang Ewok. Jadi terkait dengan penanganan banjir di Kota Bandung, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan dengan SDA-ABM di tahun yang lalu yang membuat beberapa danau-danau retensi, kemudian juga mengupayakan terkait dengan kesiapan untuk menghadapi musim penghujan dengan salah satu program yaitu Mapag Hujan. Nah, saya juga dan rekan-rekan di DPRD Komisi C khususnya melakukan pengawasan terkait dengan itu semua. Jadi kami DPRD sudah mengupayakan gitu dari aspek pengawasan untuk program ini bisa berjalan dan berjalan, termasuk juga ada support gitu dari Dinas Tenaga Kerja yaitu sebuah program yang namanya Padat Karya Mapag Hujan juga di beberapa titik yang berpotensi terjadi banjir, sungai-sungainya dibersihkan, drainasenya dibersihkan juga. Jadi ini juga sudah positif sebetulnya dari aspek perencanaan maupun juga dari aspek kegiatannya gitu. Namun demikian ada hal yang tentunya menjadi perhatian warga, yaitu terkait dengan kejadian kemarin di Sungai Cikapundung yang meluap gitu ya, sampai di salah satu titik di Jalan Braga khususnya di Gang Apandi ini banyak rumah yang terendam di sana. Nah, ini tentu menjadi sebuah hal yang kita upayakan tentunya, walaupun kejadian bencana ini kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi gitu. Namun demikian ikhtiar kita tentunya kami DPRD Kota Bandung mendorong, meminta pada Pemkot untuk menganalisa kembali itu kan, mencari akar permasalahannya. Walaupun secara kasat mata kita bisa melihatnya bagaimana lumpur yang ada di kawasan Gang Afandi ini luar biasa, berarti memang dari atas tuh air langsung meluncur ke bawah beserta tanah, sehingga air sungai-sungai di kita ketika hujan itu seperti bandrek gitu ya. Bukan bajigur lagi kadang-kadang. Seperti itu. Jadi ini menjadi perhatian kita bahwa di atas ini terjadi sebuah kondisi di mana memang penghijauan ini perlu terus diupayakan seperti itu. Jadi dari masalah di hulu ke hilir juga harus diperhatikan ya Pak Ketua ya. Tapi mungkin Pak Didi mungkin bisa disampaikan juga laporan kemarin gitu kan, itu berapa titik, dan sebenarnya kalau bicara dari tahun sebelumnya juga apakah sudah ada pengurangan juga, seperti apa nih Pak Didi? Terima kasih. Kalau dilihat dari laporan yang kita terima atau yang kita capture gitu ya, itu sebenarnya jauh berkurang. Dulu waktu awal-awal RPJM ini dilaksanakan, satu kali hujan itu bisa di 25-30 titik gitu ya. Sekarang tuh berkisar di antara 7 sampai 8 lah gitu, satu kali hujan besar tuh. Dan itu lokasinya sudah relatif di situ terus yang besar Pak ya. Citarip, kemudian Kopo Citarip, kemudian Pasir Koja, Cibaduyut, Leuwi Panjang, kemudian Pasar Induk Gede Bage, ya, termasuk di dalamnya adalah perempatan rumah sakit, kemudian di bawahnya ya mungkin di depan di sub, sekitar itulah yang sering kali menjadi
viral di media gitu. Dan itu sesuai dengan hasil kajian kita di pola apa namanya, pola pengelolaan air SDA gitu. Itu sesuai lah. Jadi kalau itu menjadi acuan kelihatannya sangat pas. Sangat pas ya. Tapi Pak Didik, kalau kita bicara soal apa ya, soal penanganan banjir kan ada berbagai sebab ya. Berbagai sebab juga, mulai dari tadi ya di hulunya alih fungsi lahan, dan juga yang viral juga nih Pak Ketua, katanya ada yang diduga menyumbat gitu kan. Banjir. Nah itu tuh gimana Pak Didik? Ya itu sebenarnya yang kejadian yang di depan rumah sakit itu. Betul. Bandung Kilari. Itu tuh udah lama sebetulnya, udah ada laporan, udah nggak pernah kita upload, tapi ke laporan ke pimpinan udah disampaikan. Malah Pak Sekda tuh pernah menyampaikan juga di media gitu, ada kata pas begitu ini, cuma karena nggak ada foto video gitu. Kemarin mah teman-teman memvideokan, jadi saya posting, rame malah. Jadi padahal itu tuh sebenarnya udah sesuatu yang sudah lama terjadi gitu ya. Nah, jadi itu mah mungkin mencari kesempatan dalam kesempitan lah. Tapi tidak boleh ada pembiaran. Betul. Seperti itu. Jadi shock terapi, bahkan ya kalau memang perlu dilaporkan, laporkan saja ke polisi, karena sangat merugikan dan sangat mengganggu gitu kan untuk warga gitu. Sehingga mereka, sekali lagi bahwa bukan itu penyebab utamanya banjir gitu ya. Jadi cuma untuk mempercepat surutnya, yaitu mengganggu juga gitu. Mumpeng-mumpeng ya kalau itu. Tapi karena kan tadi ya kita mungkin juga kalau tidak salah pernah juga berbincang dengan kepala BP Cekban ya, Tatang kalau nggak salah. Jadi mungkin bisa diceritakan juga Pak Ketua, waktu itu berkaitan dengan penanganan banjir, ada update apakah atau seperti apa nih? Ya, kami menyampaikan ke Pak Tatang selaku Ketua Badan Pengelola Cekuan Bandung yang mengkoordinasikan gitu terkait dengan beberapa hal yang menjadi tupoksi BP Cekban, salah satunya terkait dengan banjir. Memang diakui oleh beliau ini masih perlu ada pembicaraan yang intens gitu di antara kepala daerah untuk duduk bersama. Dan pada tahap itu memang masih dalam tahap, karena memang beliau sampaikan masih dalam tahap pembentukan, masih awal pembentukan tahun ini, tahun pertama gitu, dan menjelang tahun kedua sekarang. Ini akan terus dikomunikasikan dan mudah-mudahan ya ada sebuah rekomendasi, karena ternyata memang BP Cekban ini tidak bisa mengeksekusi itu informasi yang kita dapatkan, sebatas memberikan rekomendasi. Namun demikian kita juga membutuhkan rekomendasi yang tepat, di mana rekomendasi ini menyeluruh gitu untuk 4 atau 5 kota kabupaten yang menjadi wilayah dari BP Cekban ini. Jadi intinya memang BP Cekban juga terbatas pergerakannya yang beliau sampaikan. Tetap akhirnya sangat tergantung kepada OPD ataupun dinas terkait gitu. Dalam hal ini dinas PU kalau di provinsi gitu ya, termasuk juga dinas lingkungan hidup, mungkin di sana yang harus memang dikonsolidasikan, termasuk juga berbicara duduk bersama itu dengan kota kabupaten di wilayah Bandung Raya ini gitu. Masalahnya ngeri ya Pak, coklat gitu banyak, jadi memang dari atas begitu ya, kritis loh kondisi di atas kritis. Tapi Pak Didi ini bicara soal tadi ya langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan supaya kan ramai tuh membangun embung, kalau saya salah, kompetensi lah sebagainya, mungkin bisa disampaikan detailnya. Ya, ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakatnya begitu ada kolam retensi terjadi di situ banjir, menganggap bahwa itu tidak efektif. Efektif dengan efektivitas dengan kapasitas itu dua yang berbeda gitu. Kalau kita misalnya ini tiga cangkir ini berasal dari satu botol gitu ya. Ketika kita hanya baru satu cangkir, sebenarnya masih ada sisa. Nah, ketika itu kita bangun kolam retensinya kapasitasnya masih lebih kecil, sebenarnya masih ada sisa genangan gitu. Nah, kita tuh menganggapnya bahwa ini tidak efektif. Sebenarnya efektif, hanya kapasitasnya kurang gitu. Berarti perlu diperbesar lagi gitu. Betul, perlu nambah gitu. Nah, ada prinsip juga, kalau kenapa tidak sekaligus aja, ya lahannya belum ada gitu, anggarannya belum ada gitu. Kenapa nanti aja, nanti kalau udah besar malah anggarannya nggak cukup gitu. Jadi kita cicil aja, selagi bisa kita cicil, itu poinnya. Jadi memang kita siapkan beberapa kolam retensi, kalau begitu ada ruang dan itu visible, kita bangun, walaupun awalnya dengan swakelola dulu gitu ya. Nanti peningkatannya oleh kontraktor. Total berapa Pak itu kolam retensi? Sekarang udah 12 Pak. 12. Jadi tahun kemarin tuh 4 kalau gue bilang ya.
yang apa namanya 2 di pemukiman, 1 Margahayu, satunya lagi Ranca Bolang 3 gitu. Jadi 3 dilakukan dengan sekolah, 1 dilakukan kontraktual. Jadi Kalau yang embung-embung itu yang ya, yang kolam embung sama kolam retensi mungkin sama prinsipnya pons dan lain sebagainya. Jadi itu sudah kami lakukan. Jauh lebih karena tampungan lebih besar ya artinya lebih efektif ketimbang sumur imbuhan dangkal lah gitu. Selain itu sumur imbuhan dalam juga kita lakukan. Gitu. Nah, tapi untuk apa? Untuk tadi sendiri, nah kan banyak yang nanya juga nih. Kalau kolam retensi itu banyak yang nanya juga. Kalau lihat dari berbagai media sosial nih Pak Ketua. Ini apakah memang ditampung aja atau nanti disalurkan kemana nih Pak Didi? Konsepsi kolam retensinya tuh? Nah, mestinya mah memang dilengkapi oleh pompa gitu. Jadi ketika udah hujan udah penuh, takut hujan lagi berikutnya itu kosongkan gitu Pak. Nah sekarang tahun ini mungkin mulai ada pemasangan pompa. Walaupun menurut saya yang paling bagus itu justru dengan sumur imbuhan dalam. Karena kalau dipompa sama juga kita tuh menyumbang banjir di Dayakolot gitu ya, di Bojong Soang gitu. Tapi kalau diresapkan kita juga membantu yang di hilirnya gitu. Nah, rumah pompa itu ada berapa Pak di kita? Sampai rumah pompa itu udah ya sekitar 15 kemarin udah Iya, berarti betul. Waktu kita membangun pertama Surabaya mah udah 40 Pak. Waktu itu Palembang udah 15 itu rumah pompa pertama kita, mereka itu udah lebih. Berarti total kita 15 itu sekarang existing ya. Oke. Di 2024 ini apakah ada rencana penambahan lagi? Ada Pak, yang sekarang lelang udah beres itu yang Ciberem, itu banjir di bawah. Kemudian mungkin kita ada pengadaan pompa kalau nggak salah 4. Ini salah satunya mungkin akan dibangun di Margahayu Pak, di Margahayu. Nanti sisanya tadinya mah berharap untuk di Dian Permai sama di Bandung Inten gitu Pak untuk melengkapi itu. Jadi nanti penuh tarik. Tapi kemarin yang Bandung itu tuh udah banyak ikannya Pak. Begitu ditarik sama pompa, ikannya banyak yang kesedot. Ini ya, ada berkah gitu. Banyak yang mancing ya. Baik, nanti kita coba lanjutkan karena mungkin kita coba dalami juga berkaitan dengan kendala juga mungkin yang dihadapi oleh DSTBN juga mungkin seperti apa juga pengawasan dari DPR Kota Bandung dan mungkin ada beberapa hal yang diharapkan dari masyarakat gitu kan untuk sama-sama nih dan juga semua pihak lah ya untuk melakukan penanganan banjir Kota Bandung. Tentunya dalam podcast DPRD Mendengar tetap bersama kami. Ya, kita lanjutkan kembali berkaitan dengan topik kita terkait penanganan masalah banjir di Kota Bandung. Yang jadi sorotan kita bersama adalah adanya beberapa, kita sebutnya proyek ya Pak ya, memang proyek kan itu ya, yang ada di sepanjang sih ada beberapa titik di kawasan bypass Soekarno-Hatta. Mungkin seperti apa nih Pak Ketua? Ya, kita mencermati titik-titik banjir yang sering dikomentari oleh publik dan memang juga di lapangan terjadi genangan-genangan yang cukup signifikan gitu ya. Itu dari mulai Pasir Koja gitu ya, kemudian Kopo gitu, Muhammad Toha, termasuk samsatnya yang jalan Ibrahim Aji-nya gitu. Ibrahim Aji. Ya, gitu. Kalau dari kita dari bypass dari arah timur, perempatan Samsat ke kanan itu. Nah itu kurang lebih ada 100 meter di situ. Kalau hujan cukup besar, genangannya juga signifikan gitu ya, lumayan. Kemudian sampai dengan ke Gede Bage itu kita sudah mempush betulnya ke dinas kita, ke Kang Didi gitu ya. Cuma lagi-lagi ini yang menjadi kewenangan. Ini kewenangan pusat gitu ya, ada kewenangan pusatnya. Iya, kewenangan pusat. Atau ada kewenangan provinsi juga di situ? Provinsi relatif nggak ada di bypass itu. Mereka tuh fokusnya ke irigasi, Pak. Yang provinsi itu. Nah, termasuk juga kemarin kita melihat ada upaya itu dari pemerintah pusat terkait dengan banjir di kawasan Gede Bage. Jadi ada crossing ya istilahnya. Ya, betul. Ada crossing yang masyarakat itu kemarin ketika beberapa kali hujan besar itu kemacetannya luar biasa gitu karena memang jalannya menjadi dipersempit gitu kan karena memang ada pekerjaan. Nah harusnya dari pihak pemerintah pusat juga menginformasikan gitu ya kepada publik gitu terkait dengan pengerjaan ini yang boleh jadi masyarakat harapannya pingin cepat beres karena sudah ini tapi kenyataannya kok gini-gini aja gitu ya di perempatan Gede Bage selalu aja ada genangan gitu ya. Nah ini juga perlu informasi
Kang Di gitu ke publik seperti apa sih sebetulnya gitu. Ya. Yang pertama Pak, ini ada fenomena menarik karena itu ada 2 sungai di situ ada Sungai Cinambo Lama, ada Sungai Cipamulihan. Sebelum kita peninggian jembatan yang menuju ke Pasar Induk, fenomenanya itu dari Cipamulihan meluap, kemudian ngalirnya itu ke Cinambo. Pola sekarang setelah itu ditinggikan ngebalik. Jadi yang lancar itu justru Cipamulihan. Dari Cinambo jadi ngebaliknya di jalan tuh mengalir ke arah Cipamulihan. Jadi memang kita kemarin penanganan lebih banyak di Cipamulihan ya, kolam retensi untuk Cipamulihan, kemudian peninggian jembatan di Cipamulihan. Terus tambah lagi sekarang ada crossing yang oleh PJN ya. Mudah-mudahan itu juga mempercepat aliran. PJN itu Jalan Nasional. BPJN. Ya itu makin mengalir. Nanti dari Cinambo lebih mengalir lagi ke Cipamulihan. Tapi tahun ini kita akan membangun kolam retensi yang di bawah sutetnya Pasar Induk Gede Bage. Nah kalau itu dibangun berarti Cinambo ada penanganan nih, akan berkurang lagi gitu. Mudah-mudahan kalau itu sudah terbangun, Cinambonya sudah mulai berkurang, Cipamulihannya juga mulai berkurang. Mudah-mudahan ya. Ya karena dari para pedagang di sana sepertinya nggak terlalu ada banyak perubahan, walaupun di sana kita sudah bikin kolam retensi gitu ya, itu dengan kapasitas yang cukup besar gitu ya. Kemudian juga tadi gitu ada sodetan dulu sebelumnya, yang ke arah mana tuh, ke arah Pinus barat itu ya, ke Pinus ke komplek Pinus Regency gitu. Apakah memang ini karena memang curah hujannya yang luar biasa gitu? Satu konteks kelihatannya begitu gitu ya. Jadi kan orang banyak mengatakan dulu tidak banjir, sekarang banjir ya. Perubahan lenius, kemudian perubahan intensitas tutupan lahan hijau juga pengaruh gitu. Jadi kalau di atasnya makin kritis, otomatis airnya makin banyak gitu. Makin banyak yang dari tadinya ruang terbuka dijadikan ruang terbangun, yaitu kalau tidak disediakan resapan buatan, ya berarti makin besar juga aliran sungai gitu. Maka penting bagi kita menghijaukan lahan terbuka dan juga menyiapkan resapan buatan di kawasan-kawasan terbangun, sehingga berubahnya lenius tidak merubah secara total resapan yang terjadi gitu. Kalau dulu resapannya 10, bikinlah sumur resapan yang bisa menyerap 10 gitu. Kira-kira begitulah konsep yang harus dilakukan. Kalau yang di Gede Bage itu pekerjaan udah selesai sekarang? Fungsinya udah kelihatan sudah berjalan Pak. Sudah selesai. Soalnya saya masih lihat ada beberapa punten gitu habis proyek lah istilah kita, masih ada tumbukan pasir apa gitu ya, kayaknya masih belum dituntaskan gitu. Nah ini juga mau diingatkan lah Pak ke yang mengerjakan tersebut gitu untuk ya segera diberes-bereskan gitu. Jangan sampai ya istilahnya menjadi menjadi sesuatu yang tadi itu membahayakan, pemandangannya juga nggak pas gitu. Itu mungkin termasuk juga kita ingin dapat penjelasan yang tadi Pasir Koja, Muhammad Toha gitu ya. Untuk Pasir Koja, alhamdulillah sekarang sudah selesai pompanya, dan kemarin kita udah coba gitu berjalan baik. Cuma ya bukan kita berharap ya, ini belum ada hujan yang relatif besar di kawasan sana gitu. Jadi belum teruji secara secara alamiah gitu ya Pak. Tapi kemarin ketika kita bendung mah alhamdulillah lancar lah. Kemudian Cibaduyut kemarin kita juga coba. Kalau Cibaduyutnya sangat kebetulan ketika di bendung itu tadinya kecil, begitu di bendung entah di atas hujan atau gimana, ada di situ mah enggak, si sungai itu tuh membesar gitu Pak. Relatif jalan lah, mudah-mudahan bisa mengejar kapasitas ketika hujan lah, kalau itu bisa terjadi, mudah-mudahan beres juga ya. Logikanya mah dibanding Pasir Koja harusnya Cibaduyut itu lebih berhasil. Karakternya sama dengan Cingisen gitu ya. Cibaduyut mah sungainya jalan tapi ada limpasan itu. Kalau Pasir Koja tuh karakternya mirip Citarip. Udah mah itu ya besar sungainya,
sampahnya luar biasa gitu ya. Sampah. Nah itu luar biasa. Jadi tapi mudah-mudahan bisa mengatasi. Dan menariknya kemarin kita sudah dengan Clean Action, bukan Clean Action, Rapper Clean Up Indonesia. Itu kebetulan kedatangan Rapper Clean Up Global dari Belgia, ingin melakukan perubahan perilaku di dua kawasan tersebut. Nah, mereka minta apa ya namanya komitmen dari pimpinan, karena itu mau bersama-sama untuk merubah perilaku di kedua kawasan itu. Nah kemarin udah dijadwalkan tapi Pak PJ ada acara lain, jadi itu, dan Mei mau datang lagi. Mudah-mudahan Mei kalau nggak ada Pak PJ, Pak Sekda bisa menerima lah. Terus ini yang Muhammad Toha, ini banyak juga kemarin ini ke kita Muhammad Toha nih. Nah kalau Muhammad Toha itu yang di Karasak ya Pak, yang di bawah, kalau yang di PT ini kelihatannya enggak. Kemarin sudah dilakukan pengurukan karena itu perbatasan. Mungkin kami secara secara yang skala besar ini belum ada penanganan apakah POPA atau apa, masih belum berarti ya memang ya. Karena di perempatan, ya. Kemudian juga ke arah selatannya gitu kan. Sampai ada di situ teh warung legend katanya, warung makan, sampai terlebih gitu kan. Waduh, kita tinjau Pak ya gitu. Sampai rame gitu kan. Ya mudah-mudahan lah. Memang ini dari aspek kewenangan kan pusat juga kan ya. Yang sudah tuh lebih panjang. Nah ini pola yang kita lakukan Pak, yang untuk Citarip itu di atasnya kita kurangi Pak, yang masuk ke Citarip kita masuknya tuh ke sepanjang jalan itu lingkar, nanti masuknya ke lebih panjang. Jadi mau nggak mau lebih panjang, pompanya harus operasional, kalau belum malah lebih panjang yang nanti jadi nanti diarahkan ke arah lebih panjang. Sebagian dari Citarip itu nanti di lebih panjang kita pompa ke Citarip, ke Citepus. Oke, berarti ya memang kalau tadi Muhammad Toha masih belum ada treatment gitu. Terus yang beberapa tadi alhamdulillah, walaupun juga memang tadi itu ya di saat hujannya besar sekali. Contoh saya juga dapat laporan yang di Cingised tetap masih ada genangan juga gitu ya. Kemarin Bang, karena memang jadi itu tuh beda level ya Pak ya. Begitu yang dari timur masuk dipompa, selain dipompa keluar itu masuk ke wilayah barat. Jadi sekarang udah dikasih klep Pak. Nah, jadi kalau dipompa pompanya belum begitu optimal, ini tidak masuk ke barat. Tapi nanti kalau misalnya itu udah tersedot, yang baratnya kesedot juga gitu. Ya berarti kita harus ini pengawasannya sambil tur hujanan. Dari mulai Pasir Koja gitu terus ke arah timur gitu ya. Cingised satu kali, nanti dari arah utara turun. Soalnya yang ini ada laporan juga di Sarijadi katanya kawasan yang atas itu ya. Ada juga di situ yang laporan sampai tinggi juga gitu ya. Nah itu udah ada penanganan belum yang Sarijadi? Kalau yang Sukagalih yang sebelah kelurahan itu belum Pak, karena kemarin di situ ada penyempitan oleh bangunan juga, yang ruko-ruko di situ itu belum ditertibkan Pak. Jadi harus komunikasi dengan OPD yang lain gitu ya. Jadi dirapatkan ya. Iya. Baik, jadi memang ada sebenarnya gini Pak, nanti kita coba lanjutkan lagi karena ini saya coba baca interaksi nanti ya dari masyarakat juga, dari Pak Sobandi ini ya, saya baca di Instagramnya DSD-ABM Kota Bandung. Kalau kita semua tidak mengelola sampah, menyelesaikan di rumah tempat sendiri selain darurat sampah waktu kemarin ya, sebentar lagi darurat banjir dan air bersih. Fakta dari kerja keras teman-teman DSD-ABM Kota Bandung memperhatikan warga belum cerdas dan belum bertanggung jawab untuk kehidupan sendiri berkaitan dengan sampah yang ada di sungai ini Pak Ketua. Mungkin nanti kita bisa ngobrol juga ya terkait hal itu dan juga kendala lainnya seperti apa. Tentunya dalam podcast DPRD Mendengar. Jangan kemana-mana. Ya, kita lanjutkan lagi dan juga coba membaca sejumlah interaksi dari masyarakat berkaitan dengan penanganan banjir. Yang tentunya kalau kita lihat ya, teman-teman bisa follow juga selain akun Instagram DPR Kota Bandung, Pak Ketua Teddy Rusmawan.tr. Anda juga bisa follow juga ya akun Instagram DSD-ABM, kalau saya nggak salah bdg.dsdabm, betul Pak? Betul. Nah, atau langsung saja ke Pak Didi, soalnya update juga ya. Pak Didi teh di @didi Ruswandi ya Pak? Ya. Nah, alhamdulillah
lah ya, hafal ya. Jadi kalau kita bisa melihat memang banyak sekali Pak Ketua interaksi dan juga mungkin video-video yang diposting oleh Pak Didi maupun di SDABM berkaitan dengan kendala. Salah satunya adalah sampah Pak, banyak ternyata Pak digorong-gorong. Saya Pak mungkin bisa cerita nggak Pak Didi, ini rata-rata banyak sekali interaksi yang masuk soal tetap semangat, lalu juga ini cek nih Pak di jembatan Cikapundung nu di pasar jembatan Cikapundung di pasar Ancol, pasar Karapitan, sampahnya malah numpuk di jembatan di area TPS. Jadi wayahna nyumbang sampah ke sungai. Jadi apalagi kalau hujan pasti kan mengalir ke sungai, itu gede juga ya Pak. Sungai apa itu Pak? Cikapundung ya? Cikapundung. Mungkin seperti apa nih Pak Didi? Iya, di Cikapundung itu fenomenal sekali ya, nemu kasur, masih ada ya? Jadi dari sekian banyak sungai yang paling sering nemuin sampah-sampah besar. Nah, kalau sampah-sampah sebenarnya menuju Cikapundung. Cikapundung ya. Tapi kalau yang sangat penyampahannya sangat besar dengan lebar kapasitas sungai yang kecil, Citarip sama Cibuntu. Itu kita clean up tuh bersih itu Pak. Sehari itu 2 kali, pagi sore Pak. Dan itu selalu dapat yang sangat banyak gitu ya. Ini makanya ini kita butuh perubahan perilaku lah gitu ya. Mudah-mudahan kami berharapnya sudah bukan sosialisasi lagi, sudah ke percontohan gitu Pak ya. Pembangunan pilot project lah gitu. Iya, titik-titik sungai-sungai yang aksinya lebih kelihatan hasilnya gitu ya. Betul. Nah, Pak kalau kita lihat juga nih ya ini di daerah mana nih Pak? Itu Cibuntu kayaknya. Cibuntu, nah, ini sampah Pak. Iya. Betul. Dalam satu titik biasanya berapa banyak sampah Pak yang diambil? Dulu tuh kan biasanya UPTT target itu 1 truk sehari gitu ya. Sekarang mah yang itu udah pagi sore Pak, yang khususnya Tegalega itu. Kita juga karena itu salah satunya jalan nasional tapi nyambung langsung ke pompa Cibuntu itu ya akhirnya yang jalan nasional pun kita bersihkan juga di bawahnya. Problem Mbak ke mesin? Problem Pak, yang Citarip tuh pernah sampai rusak gara-gara ketutup sampah ngahiung. Terus yang kejadiannya kedua mah sudah ketutup tapi kedengeran oleh teman-teman tuh. Akhirnya dicari itu dress wanita, entah itu palin, entah dibuang gitu ya. Dipalitkan. Jadi itu juga ya. Iya. Yang 1 kali sampai pompanya rusak, diperbaiki. Nah ini. Tapi ada perubahan Pak Didi selain tadi ya sampah dan sebagainya, ada kendala nggak terkait penanganan ini? Sebenarnya ya kalau makin kita kalau ingin penanganan yang makin baik tuh ya menurut saya harus makin ke hulu. Kalau kita hanya penanganannya pelebaran sungai begitu di hulunya makin rusak ya butuh lebar lagi gitu Pak. Tapi kalau misalnya kita hulunya dilestarikan nanti jumlah air yang mengalir di sungai itu relatif akan tetaplah akan konstan. Kalau di itunya alih fungsi kemudian semakin kritis, ya air akan semakin besar. Gitu. Ada interaksi menarik nih Pak dari masyarakat untuk Pak Ketua dan juga mungkin untuk Pak Didi ini pertanyaan. Kira-kira Bandung akan bebas dari banjir kapan ya? Mungkin. Ya kalau DPRD bisa secepatnya bahasanya gitu ya. Secara politis kita kan secara anggaran kemudian juga politikal kita terus dihadirkan gitu. Pinginnya ya secepatnya, cuma kalau dari sudut teknisnya ini mungkin ya. Kalau bahasa teknis sebenarnya tidak ada yang namanya suatu tempat itu bebas banjir, karena ada banjir tahunan, ada banjir 5 tahunan, 25 tahunan. Tapi kalau secara bahwa dalam tanda kutip banjir yang sangat dalam tanda kutip mengganggu gitu ya, yang sangat mengganggu, ya mudah-mudahan bisa kita tuntaskan dalam 5-10 tahun lah gitu. Karena sebenarnya Bandung mah relatif hanya lintasan itu ya, lintasan ke cekungan terbesarnya itu ya kita kebagian di Gede Bage lah. Tapi sebagian besarnya malah di kabupaten ya. Jadi mestinya mah ada peluang kita menyelesaikan itu dalam ya mudah-mudahan 5 tahun lah itu. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi gini Pak Ketua dan juga Pak Didi, kan persoalan banjir itu selain tadi ya menggenang pemukiman warga, jalan sebagainya, terutama jalan juga kan menyebabkan jalan rusak juga Pak Didi, apalagi
Yang saya pantau juga Pak Ketua, kalau misalkan tuh daerah Ciputra tuh, kalau misalkan tuh derasnya luar biasa, itu kan pasti mengikis aspal. Catatan juga mungkin terkait dampak banjir terhadap jalanan di Kota Bandung seperti apa nih Pak Didi? Oh iya, ini sangat sekarang tuh banyak sekali lubang lah, karena memang apalagi kalau drainasenya nggak kurang bagus itu ya akhirnya dampaknya ke jalan lah. Gitu. Dan itu Ciputra tuh Pak, kita juga belum dapat lokasi di mana ini mendapatkan untuk pembangunan embung gitu ya. Karena untuk pelebaran sungai udah nggak mungkin lah. Masalah ya. Paling nanti peluangnya di bawah jalan lagi gitu. Iya, perlu dilihat gitu di sekitar TPU Ciputra apakah ada lahan gitu yang bisa bisa disediakan gitu untuk tadi embung ataupun kolam retensi. Nah, ini ada berapa juga masuk ke saya ketika saya turun ke lapangan. Kalau sungai yang di samping Carrefour yang tutup itu Pak Di, yang Samsat itu sungai apa? Samsat, aduh itu sungai apa ya? Itu teh. Ya samping apa dia? Nah itu ada usulan dari warga itu mereka minta ditinggikan, istilahnya tinggiin kirmir gitu ya? Oh iya. Karena ada beberapa yang istilahnya sudah runtuh lah gitu. Itu bisa ditindaklanjuti ya? Bisa. Gitu. Ya karena ada beberapa, kemudian juga kemarin ketika ke daerah Mandala Jati, Nyironggeng apa? Cironggeng ya. Cironggeng, di sana juga ada beberapa permintaan hampir sama seperti itu. Gitu. Mungkin ini juga perlu sebagai antisipasi. Terus juga terkait yang kemarin di Braga, kan itu rumah-rumahnya pada jebol tuh. Apakah itu sudah ditindaklanjuti belum? Kalau yang kemarin jebol dan itu yang 3 titik itu udah sudah kita, sudah berarti ya. Karena itu mereka sangat mengharapkan gitu, sangat was-was dan alhamdulillah kan sepekan ini nggak turun hujan gitu ya. Ya mudah-mudahan mereka juga aman, kemudian cepat kering. Termasuk juga yang saya ketika turun ke Cibadak nih. Yang daerah Citepus ya? Yang Cibadak, betul. Yang ke bawah itu, nah itu mereka meminta ya penguatan gitu, kirmir-kirmirnya kan kemarin juga di sana tuh jebol juga ya. Yang di Citepus ya? Citepus, Man. Udah ada tindak lanjut tuh, Pak Di? Mestinya mah tahun inilah, karena nanti kita coba dicek lagi. Jadi memang ada beberapa ketika kita turun ke lapangan itu ada permintaan-permintaan untuk peninggian gitu. Ini apa namanya, tinggi kirmir istilahnya tetap kirmir betul. Yang rata-rata sekarang ini ya tingginya 1 meter. Ada juga yang mengkhawatirkan gitu kalau bisa karena banyak anak-anak gitu tinggi kalau semeter segini, aduh anak-anak kecil kalau main gitu tuh pala laur bisa ini gitu ya. Nah ini ini jadi perhatian lah gitu ya terkait dengan hal tersebut. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti Pak Di. Iya. Baik. Mungkin ada lagi Pak Ketua sebelum kita menutup ataupun pesan untuk masyarakat terkait penanganan banjir ini dan juga mungkin kalau biopori itu masih ada nggak sih? Kalau biopori mungkin nggak. Kalau Drempori sama sumur imbuhan mah kita jalan terus. Masyarakat yang ini ya kita yang buat. Kalau masyarakat kira-kira pengen nih gitu itu bisa. Boleh, tinggal ajukan aja. Khususnya sumur imbuhan dangkal dengan Drempori itu kita bisa melakukannya. Jadi bisa di lingkungan masyarakat juga ya. Bisa. Ya terus juga sering ada pertanyaan gitu dari masyarakat, Pak ini di dekat saya ada yang retak-retak nih kirmirnya. Nah, ini juga perlu disampaikan. Apakah langsung aja ke IG-nya Pak Didi atau kita punya nomor URC sebetulnya? Ada hotline service nggak Pak Didi? Ada, kemarin itu SIMKURING baru udah disosialisasikan, itu web based gitu ya. Kalau di SIMKURING mah lebih enak sebetulnya karena begitu dia kirim, begitu ada tindak lanjut tuh mereka udah dapat kiriman tindak lanjutnya gitu. SIMKURING itu singkatan Sistem Informasi Monitoring. Ringnya apa ya? Di sini dia iya, karena kan ini perlu dimanfaatkan kan karena sudah disiapkan gitu untuk pelaporan gitu ya. Keuntungan dibanding yang lain itu mah begitu dapat penanganan mereka dapat
dapat Feedbacknya ya. Feedbacknya gitu kan? Ya betul. Oh, jadi ke SIM-Kuring di sininya. Oke, berarti. Nama SIM-Kuring ya. Kalau ada apa-apa ke SIM-Kuring untuk tadi pelayanan lebih cepat lagi. Ya, kita juga ke masyarakat juga kalau ada tadi ya potensi-potensi itu segera disampaikan gitu, jangan sampai menunggu kejadian dan diupayakan lah ya Pak Dia akan disurvei dulu gitu sejauh mana kedaruratan untuk tindak lanjutnya gitu. Kemudian juga yang sering saya sampaikan ke masyarakat itu jangan nyampah. Nah, Ya. betul. Itu aja mungkin. Jadi banjirnya makin parah ya Pak ya. Iya, Sudah itu pakai dia. tasnya gitu ya. Ditambah sampah yang banyak juga. Mungkin dari Pak Didi nih ada yang ingin sampaikan tidak? Ya. Atau banyak ini Pak, banyaknya yang curhat gitu Pak ke IG Pak Didi langsung gitu Pak. Pak banjir, Pak mana we 100 saya tuh Pak. Kalau curhat tuh banyak ya. Sekarang tuh kami sangat berharap nanti setelah ada rencana kita bikin penanganan banjir secara cross cutting, lintas OPD lintas itu, mudah-mudahan ini bisa kita kerjasama lah. Misalnya di atas ya, nanti DPKP bisa melakukan hutan kota gitu. Kalau DKPP misalnya di situ ada hutan buah gitu ya, atau apa kemudian misalnya DLH bikin arboretum. Tapi konsepnya adalah pelindungan terhadap kawasan hulu gitu ya. Jadi kalau ini bisa bersama-sama. Terus kalau misalnya yang swastanya mungkin ada hutan rakyat, ada hutan dan sebagainya, atau mungkin polanya seperti perhutani Majalengka ya. Reongan, beli lahan, kemudian dihijaukan, itu jadi hutan adat gitu, jadi hutan kolektif. Nah mudah-mudahan nanti pola seperti ini hulunya bisa ditangani, kemudian di pemukimannya bisa ditangani, dan kawasan sungainya juga bisa kita tangani. Iya, ya dulu pernah ada gagasan gitu ya, jadi sabuk hijau di utara gitu, green belt north gitu ya, itu yang itu. Harusnya ya, di atasnya kelihatan gitu batas nantinya hijau semua gitu kan. Sekarang banyak yang putih apa ya? Banyak yang coklat gitu sekarang. Dan sebenarnya handicapnya kan kebanyakan karena lahannya lahan privat. Jadi kita tuh selalu bikin penghijauan tapi di lahan batur gitu. Nah, bagaimana sebenarnya lahan privat bisa ditangani? Harusnya strateginya ke arah sana gitu. Betul. Biar lebih tadi ya. Lebih operasional ya betul. Ya demikian mungkin para ataupun wargi Bandung ya yang tentunya sudah menyimak podcast DPR Mendengar, dan semoga saja tadi poin yang kita tangkap adalah bagaimana kita bersama-sama nih, bersama-sama dari mungkin pemerintah, dari DPRD, dari masyarakat, dan tidak ego sektoral ya. Dan itu mah tuh lain kawasan kami kan banyak gitu Pak. Tapi bagaimana cara kita bersama-sama untuk mengatasi masalah dan saling mengisi, karena tentunya dengan bersama insya Allah kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di Bandung, Jawa Barat, dan di Indonesia. Demikian mungkin ya, seperti itu informasi dan juga hal-hal yang mungkin bisa Anda sampaikan juga, mangga bisa langsung ke akun DPR Kota Bandung ya, DPR Kota Bandung, ke akunnya Pak Teddy ya, Pak Didi juga ya @teddyriswawan.tr, Pak Didi juga Didi.Riswandi, betul Pak? Didi underscore Ruswandi juga bisa langsung menyampaikan interaksi ataupun curhat juga boleh ya berkaitan dengan masalah yang ada di Kota Bandung. Demikian mungkin saya Kang Evok, haturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.